Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan nikmat-nikmatnya di tempat-tempat yang diperintahkan Allah Ta'ala. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang lebih banyak dan barokah di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan, bahwa hidup itu adalah rangkaian masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Mulai dari bayi yang baru lahir, dia punya masalah. Masalah bagaimana dia mau makan. Kalau nggak bisa makan kemudian dia nangis. Ada juga anak kecil sampai orang tua seperti kita. Ada masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan masalah-masalah yang lainnya. Kemudian dalam menghadapi masalah tersebut, ada orang yang mampu menyelesaikan dengan baik, tapi ada yang tidak dengan baik, sehingga menimbulkan tekanan atau stres. Bahkan setiap orang itu hampir sudah pernah merasakan namanya stres. Nah, terus bagaimana? Apa yang harus kita usahakan kalau kita sedang stres supaya kita bisa mendapatkan jalan yang baik sehingga akan menambah kepada kebaikan kita? Maka pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan materi tentang stres dengan harapan. Harapannya bukan kita stres, tapi harapannya supaya kita bisa mengatasi, menguasai diri kita, melakukan hal yang baik ketika kita sedang stres. Kita awali dari pengertian atau definisi stres. Stres itu apa toh? Stres adalah reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi tekanan atau ancaman atau sesuatu perubahan. Ketika orang ditekan pikirannya, pekerjaannya hari ini harus jadi, saya nggak mau tahu, ya, maka dia ditekan supaya menjadikan, atau diancam.
Kalau kamu tidak bisa melunasi hutang hari ini, rumahmu akan aku jual. Atau suatu perubahan yang besar, ya. Selama ini bapaknya dengan penghasilan yang banyak, hidupnya berfoya-foya, terus suatu saat bapaknya kecelakaan. Akhirnya apa? Kemudian uangnya terbatas, ada perubahan yang drastis, maka orang akan menderita namanya stres. Jadi stres adalah reaksi tubuh kita bagaimana mereaksi ketika ada tekanan. Kalau kita lihat yang namanya plastik, plastik yang disebul, ya, kemudian ditali, kemudian ditekan, dan akan meledak. Ya, meledak itu kemudian pecah. Lah, stres kurang lebih seperti itu. Kalau tekanan itu terlalu kuat, kemudian akan meledak dan akhirnya bisa jadi nanti memberikan dampak-dampak yang negatif pada tubuh kita. Kemudian stres dibagi menjadi dua. Yang pertama, stres eksternal adalah stres yang sumbernya berasal dari lingkungan sekitar, anaknya, istrinya, tetangganya, atau pekerjaannya. Hal ini bisa mencakup trauma, pengalaman hidup, atau masalah sehari-hari, ya. Naik motor, kemudian maunya digas, maunya direm malah digas, gitu. Kemudian masuk di selokan, kemudian mau naik motor jadi trauma, ya, wedi naik motor. Atau juga pas mau goreng telur, kemudian gasnya terlalu besar, ya. Kemudian suruh goreng telur nggak berani, kenapa? Trauma. Atau pengalaman hidup ketika kecil sering dimarahi bapaknya sejak kecil sampai dewasa, akhirnya dia jadi orang yang tertekan. Atau masalah kehidupan sehari-hari dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya kurang harmonis. Yang laki-laki ke utara, yang putri ke selatan, atau batuk, atau yang lainnya, itu yang eksternal. Kemudian yang kedua adalah yang internal, yaitu stres yang muncul dari diri kita sendiri dan yang merupakan jenis stres yang mudah atau yang paling umum. Mungkin seandainya kita itu punya perasaan yang berlebih-lebihan, ya. Tetangganya dehen, rasane hatinya kapenak. Kok tonggoku nek pada aku kok dehen ki ngopo to? Ya. Atau mungkin sakit yang enggak sembuh-sembuh, atau mungkin yang lainnya. Itu adalah stres yang berasal dari pribadi atau dari internal kita. Kemudian gejalanya apa? Tanda-tanda orang stres itu apa? Ada beberapa tanda-tanda. Yang pertama, merasa sangat kelelahan. Sak kesel-kesele awak niku nek kalih kesele ati kesel endi? Sak kesel-kesele awak kalih kesele ati. Lah, jane awake ora patek kesel ning atine kesel. Itu akan lebih capek dibanding dengan kesele awak. Keselnya awak itu turu mari kesele ati. Nah, turu dengan mari. Ya, merasa lelah. Yang kedua, sulit berkonsentrasi, ya. Mengerjakan suatu perkara itu kemudian bahasa jantung gugup, ya. Maunya mau jungkatan saja malah yang diambil itu kunci sepeda motor, ya. Itu namanya kan sulit konsentrasi. Mau ngasih gula kemudian malah ngasih garam, nah itu kan kurang konsentrasi. Lebih mudah marah dengan orang lain, gampang tersinggung. Anggere tangga tuwa enek opositi marahi muring. Nek tanggal tuwa Pak nggih, nek niku kados kula tanggal tuwa, tanggal 6 beda. Lah
merasa khawatir, engkau gek cemas atau takut, mau meninggalkan rumahnya, kemudian engkau gek tonggoku nyolong pitekku, atau punya rasa cemas anaknya mau ke Solo, hati-hati ya ya, Pak, tenan lo ya, ngati-hati ya, nggih tenan lo ya, sampai ditekankan 3 kali. Atau sering takut, dulu sebagian saudara kita di Karangmojo itu kan ada yang dinas di Aceh, ketika terjadi tsunami Aceh dia selamat pulang sampai di Karangmojo itu, katanya saudaranya kalau dengar suara air itu kemudian dia lari, rumosannya tsunami. Kenapa? Karena takut, insomnia, bosonya Jawa kancilen, nggak bisa tidur karena stres dan memiliki kesulitan untuk tidur. Terus kadang-kadang juga pusing 12 keliling, tidak cuma itu tetapi 12 keliling, pikirannya mubeng-mubeng, mumet-mumet kayak bulan bundet. Ini adalah orang-orang, gejala orang-orang yang stres. Kemudian komplikasi stres, setelah jiwa orang itu kena stres, maka biasanya berdampak pada fisiknya. Stres yang dibiarkan berkepanjangan bisa menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan, di antaranya adalah utamanya hatinya. Sebelah ini dak dikduk, sering merasakan dak dikduk, penyakit jantungnya berdebarnya tidak beraturan, atau mungkin lemah, atau macam-macam. Masalah berat badan, semakin kurus badannya, meskipun kalau makan 2 piring tapi semakin kurus badannya. Kemudian depresi, tertekan. Kemudian kanker atau gangguan imun, munculnya sel-sel kanker, sel-sel yang tidak normal, atau mungkin turunnya imun atau ketahanan tubuh. Dulu ketika masih muda, hujan-hujan tiap hari, nggak pernah pilek, nggak pernah masuk angin. Sekarang kena stres, kemudian kena hujan, pasti masuk angin dan sebagainya. Imunnya berkurang. Dulu yang namanya makan apapun nggak pernah terjadi suloyo. Sekarang mangan pedes suloyo, mangan asin suloyo boleh, atau yang lainnya. Orang mangan ya suloyo, petenge luwe. Ini adalah komplikasi stres dengan tubuh atau kesehatan jasmani. Terus kemudian penyebab stres dan cara mengatasinya dengan pendekatan syariat. Kalau secara psikologis orang itu kemudian dikasih namanya terapi, ada saran, ada masukan, pendekatan psikologis. Lah karena kita orang Islam adalah agama yang syamil dan kamil. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. Bahkan Quran itu adalah sifat. Sifat itu apa? Sifat itu obat. Obat apa? Obat segala macam penyakit. Nah, terus bagaimana cara kita menyelesaikan masalah stres dengan pendekatan syariah? Yang pertama, berdasarkan pada penyebabnya. Yang pertama, berada di bawah banyak tekanan, membuka usaha laundry, nyetrika pakaian boleh. Terus pelanggannya banyak tapi semuanya minta disegerakan. Tenan ya, besok pagi harus jadi. Oh nggih, nggonaku yo dadekke lho ya. Nggih. Ini 5 orang semuanya suruh menyegerakan, terus awake kesel tinggal turu boleh. Nah, bingung kok.
sehingga seperti mempunyai beban di kepalanya. Kepala ada beban yang sangat berat. Maka kemudian kalau kita dekati dengan Al-Quran, di dalam Al-Quran Bapak Ibu, khususnya pada surat At-Tolak ayat yang ke-29, ini kaitannya dengan orang yang cerai dengan istrinya. Kalau sudah cerai dengan istri, maka selama masa iddah, masa menunggu, suami itu tetap harus menginfaki pada istrinya selama masa iddah. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, hendaklah memberikan nafkah orang yang punya kemampuan sesuai dengan kemampuannya. Wa man qadara rizquhu, maka barang siapa yang dia dicukupkan atau disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma atahullah, maka hendaklah dia menginfakkan, memberikan kepada istrinya apa yang telah direzekikan Allah kepada dia. Terus la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak membebani kepada seorang diri kecuali apa yang Allah berikan padanya. Lah kalimat la yukallifullahu itu maknanya kalau seseorang sudah diberi beban, harus yakin bahwa dia punya potensi, punya kekuatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Lah dengan dia yakin seperti itu, insya Allah tekanan-tekanan yang ada itu dapat diselesaikan. Contoh saja, orang yang seperti kita ini, kalau disuruh lari Pak Bu, sekarang lari dari sini sampai ke gereja itu mungkin larinya nggak maksimal. Tapi kalau di belakangnya ada singa ada singa, itu maka dia kan larinya cepat sekali. Artinya dia terancam, kemudian dia mempunyai potensi yang maksimal. Contoh mungkin ada seorang ibu yang jualan soto soto. Nek mongkosi soto sak bungkusan sak jam entuk pinten? Entuk swidak. Niki enten wong pesen soto 200 bungkus ning sak jam kudu rampung. Lah, maka dia karena punya suatu ekspektasi atau harapan itu bisa selesai. Ya. Lah maka kemudian Bapak Ibu, cara kita mengatasi tekanan itu adalah dengan cara kita yakin bahwa Allah memberikan kepada kita kekuatan, potensi untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Saya pernah Bapak Ibu dikasih tugas menyelesaikan satu LKS kurang lebih 60 halaman. Saya kerja dari habis asar sampai subuh, sampai asar sampai subuh, nggak tidur, ngetik terus, jedanya cuma makan dan sholat dan mandi. Jadi dari asar sampai subuh, sampai asar sampai subuh lagi, itu kuat. Kenapa? Ketok duite, Jadi potensi kita tuh kuat sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita enggak atau belum mau untuk ngeden atau untuk memaksimalkan potensi kita. Makanya nanti kita harus yakin dulu bahwasannya beban apapun yang ada pada kita harus yakin itu ada potensi untuk menyelesaikannya. Harus ada harapan. Lah kalau nggak ada harapan, akhirnya kemudian jadi nggak bisa. Masalah wis akeh, kowe rasah nambahi masalah. Lah, sebetulnya itu tidak banyak, cuma kita belum mempotensikan potensi yang ada. Kemudian yang kedua, menghadapi perubahan yang besar. Tadi saya contohkan Saya contohkan
ada seorang konglomerat, orang kaya yang sering tidur di hotel, ya, dia bayar hotel dan sebagainya. Terus ada namanya krismon, nomor krismon bu. Nah, krisis moneter, akhirnya perusahaannya hancur. Kemudian dia bangkrut, tapi dia masih di hotel, ya. Cuma statusnya beda. Kalau kemarin di hotel kesannya sebagai tamu menyewa, sekarang jadi pelayan. Yang kemarin di lain sekarang melayani pak, tapi dia tidak malu. Kenapa? Kerjanya seperti itu, ya. Lah maka kalau mengenai perusahaan besar, cara kita itu adalah yang pertama mendoa kepada Allah Ta'ala. Di surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 286 yang terakhir, Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Laha ma kasabat, atasnya hasil abangnya itu atas apa yang dia kerjakan. Si A punya sawah 1 petak, si B 2 petak, si C 3 petak. Dikerjakan semuanya, ya. Si C lebih berat kerjaannya, tapi kalau panen berapa? 3 petak. Si B 2 petak, si A 1 petak. Jadi kalau kita mau memberikan suatu motivasi pada kita, kalau kita kerjaannya lebih banyak, itu nanti pahalanya lebih banyak, sehingga tidak stres, ya, akan senang. Buka laundry nggih, oh nggih Pak, sekilo pinten 5.000. Lo niki mang laundry ini 1 ton. Jadi nanti bayar apa? 5 juta. Kebayang 5 juta padahal nyetrika 1 ton. Itu juga berat, benar. Makanya kita harus memahami, yang penting kita tuh usaha. Menghadapi yang besar itu perlu namanya rasa optimis, harus ada optimisme. Kemudian doanya mangsapa dan atasnya, atas orang tadi, kalau dia berbuat keburukan ya atas dosa itu atas tanggungannya sendiri. Lah kemudian berdoa Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Yang namanya orang menghadapi masalah itu kadang benar, kadang nggak benar. Melihat orang tua marah-marah, terus apa yang harus kita lakukan? Sabar nopo nandingi marah. Posing soh nesu kowe tok kok piye? Nah, kalau kita tanding marah ya itu namanya salah. Tapi kalau mau ngalah berarti benar, ya. Lah kadang-kadang yang namanya manusia itu punya kondisi yang berbeda-beda, sehingga ketika kondisinya tertekan kemudian dia berbuat salah, terus kita minta ampun. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Duh Ta'ala, janganlah engkau siksa kami, berikan penyampan kami ketika kami sedang lupa atau berbuat kesalahan. Ya maunya sih kita itu benar terus, tapi kadang-kadang nggak bisa benar terus, ya. Ngadepi orang tuh juga begitu, didik anak juga begitu, kadang yo sabar, kadang yo ora sabar, ya. Ngadepi kompor bu, kompor, yo sosok sabar, ora biru. Urupe ya dikutek-kutek ben biru, kadang-kadang rasa sabar keplek nih kompor. Itu namanya kan manusia. Rabbana wa la tuhamilna ma la wa Rabbana la tahmil ana isra.
Wahai Allah Ta'ala, janganlah engkau bebani kepada kami yang berlebih-lebihan. Ya, jadi jangan sampai dibebani lebih banyak dibanding dengan kemauan kita. Kemudian kama katahu aladina min qaulina, sebagaimana engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Saya contohkan Bapak Ibu bab masalah puasa bunyi. Bab masalah puasa pada zaman Nabi dulu, Nabi sebelum Muhammad itu puasa itu dari Isya sampai Maghrib, bukannya dari Maghrib sampai Isya. Jadi puasa itu kurang lebih 23 jam, ya, bukannya 1 jam. Termasuk pada awal ditetapkan puasa sebelum turun ayat 187 Al-Baqarah, puasa itu dari Isya sampai Maghrib. Lah terus turun ayat 187 surat Al-Baqarah, baru dipindah puasa itu dari subuh sampai Maghrib. Seandainya nggak turun surat Al-Baqarah 187, kita puasanya dari Isya sampai Maghrib kira-kira do poso napa mboten. Poso kok 23 jam Pak nggih. Bukane sak jam tok, ya. Bahkan ada kisah-kisah sahabat harusnya berbuka belum cepat bukanya, kemudian nunggu sambil ngantuk. Tangi-tangi sudah Isya nggak buka lagi, puasa lagi. Ya, itu pada orang-orang zaman dulu. Demikian juga kita minta kepada Allah Ta'ala jangan sampai membebani kita ini seperti orang-orang yang dulu. Kenapa? Karena orang dulu badannya kuat-kuat, sedangkan umatnya kecil-kecil, gitu kan? Ya, itu cara mandi perubahan yang besar. Ya, jadi kita mendoa dan kita optimis menghadapi masalah-masalah yang besar. Kemudian khawatir akan sesuatu, entah itu anaknya, entah itu harta bendanya, entah itu yang lainnya. Contoh Pak, maaf saja, anaknya sekarang sudah SLTA, sudah lulus, kemudian dia melamar di perguruan tinggi di luar negeri, diterima bebas biaya, ya. Bahkan 1 bulan tuh kalau di Inggris dulu itu ada namanya subsidi atau biasanya sekitar 10 juta. Wis bayar ke ide 10 juta setiap bulan, ya. Anaknya mau pergi ke Inggris, terus bapak ibunya kemudian khawatir lah kena Inggris piye le, ada kekhawatiran, ya. Wis rasa mangkat wae le kuliah nang Solo kono wae cedak, atau yang lainnya, ya. Lah kemudian bagaimana cara ngatasinya? Cara ngatasinya adalah kita itu harus semakin takut kepada Allah. Berjalan pada surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 175, Allah berfirman, innama lahu syaiton, itulah pekerjaannya setan, yukhaifu awliya'ahu, yang setan itu pekerjaannya menakut-nakuti, memberikan rasa khawatir kepada kekasih-kekasihnya, takut melarat, takut meninggal dunia. Sok ngoten wonten Pak. Sok takut melarat mboten. Konek melarat piye? Konek mati piye? Mati nggih dikubur. Lah fala taqawuhum, maka kamu jangan takut kepada mereka. Mereka orang kafir, tapi wa khafuni, kamu takutlah kepada aku Allah. Jadi orang beriman itu harus semakin takut kepada Allah. In kuntum mu'min, jika ada orang-orang yang beriman. Yang pernah saya ceritakan Bapak Ibu, ada seorang kiai yang punya satu pondok di tepi hutan, Pak.
Setiap hari banyak anak yang nyantri, yang ngaji di situ. Suatu saat ketika sedang ngaji selesai, kemudian datang waktu sholat. Anak-anak kemudian ke belakang pondok untuk berwudu di tepi hutan. Terus ada seekor singa yang besar, gitu. Anak-anak kemudian lari, ya, kembali ke pondok sambil menjerit, "Luna, ada apa? Pak Yai, ada apa? Ada singa di mana?" "Di belakang pondok." "Lah kenapa ada singa?" "Ya kita takut loh, kalau singa kok wedi." Gitu. Maka kemudian Pak Yai tadi ke belakang, "Masih ada singa, masih ada." Maka dengan tenangnya Pak Yai berkata, "Wahai singa, kamu adalah makhluknya Allah. Saya juga makhluk Allah. Sudah, kamu pergi, kamu jangan di sini. Pergi, Pak." Nah. Nyawek dhewe. "Singa, lunga kono." Wah. Kata Allah timbul enak. Kesimpulannya Bapak Ibu, orang yang semakin takut kepada Allah itu tidak akan takut kepada selain Allah. Kalau dibalik, kalau orang tidak takut kepada Allah Ta'ala, akan takut kepada selain Allah Ta'ala. Kita semakin takut kepada dengan cara bertakwa, semakin takwa, semakin iman, semakin yakin, maka Allah akan berikan namanya apa? Bantuan-bantuan, ya. Sehingga ada yang perlu takut. Tapi kalau kita enggak takut kepada Allah Ta'ala, sering maksiat, maka nanti akan muncul namanya masalah-masalah. Terus menjadikan orang itu takut miskin, takut sakit, takut mati, atau takut yang lainnya, takut di PHK, takut dimusuhi tetangganya, takut dibunuh dan sebagainya. Jadi kembali, ketika kita menghadapi kekhawatiran itu, cara ampuhnya adalah kita semakin meningkatkan takut kepada Allah Ta'ala dengan cara semakin takwa, semakin melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, dan semakin meninggalkan larangan Allah Ta'ala, sehingga Allah akan melindungi kita dari berbagai macam gangguan-gangguan, ya. Nah, dengan ini Bapak Ibu, semoga seandainya ada berbagai macam sebab stres, nanti kemudian kita akan berlatih menghilangkan penyebab-penyebabnya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang dapat mengatasi, mengelola stres kita, sehingga dengan stres tidak menjadikan kita tambah buruk, tapi justru dengan stres kita akan menjadi lebih baik. Karena waktu yang terbatas, kita akhiri dulu. Besok insya Allah kita lanjutkan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.